Halo guys, selamat datang di channel Suara Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang lahirnya salah satu media sosial terbesar di dunia, yaitu Facebook. Dibuat oleh seorang mahasiswa jenius dari Harvard. Facebook berkembang pesat dan mengubah cara kita berinteraksi. Tapi di balik kesuksesannya ada kisah penuh ambisi, pengkhianatan, dan pertempuran hukum yang sengit. Inilah The Social Network, film yang mengungkap cerita kelam di balik kesuksesan Mark. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. Film dibuka dengan Mark, seorang mahasiswa Harvard yang jenius dalam dunia pemrograman. Namun, Mark memiliki kepribadian yang canggung secara sosial. Ia sedang duduk bersama pacarnya Erika di sebuah bar di sekitar kampus. Dalam percakapan yang awalnya santai, Mark mulai merendahkan Erika dengan berbicara tentang status sosial dan ekskul klub di Harvard. Phoenix is the most diverse. The Fly Club, Roosevelt Punch League. We'll see why it's so important to get in. Substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive. Merasa tersinggung, Erika lantas langsung memutuskan hubungan mereka, menyebut Mark sebagai pria yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Well, I want to try and be straightforward with you and let you know that we're not. What do you mean? Is this a joke? No, it's not. I'm sorry, I don't have a rope. Sorry. I don't want friends. You are probably going to be a very successful computer person. Bottom of my heart that won't be true. Be because you're an asshole. Kesal dan dalam keadaan mabuk, Mark pulang ke asramanya dan mulai menulis di blognya sambil menciptakan sebuah situs bernama Pesmes. Ia meretas database kampus dan mengambil foto-foto mahasiswa Harvard tanpa izin. Situs ini memungkinkan pengguna untuk memilih mana dari dua foto mahasiswa yang lebih menarik. Layaknya konsep hot or not. Right or left? Left is left. Oh my god, you're on the left. Hanya dalam beberapa jam, situs ini menjadi viral. Menyebabkan lalu lintas internet kampus melonjak drastis, hingga server Harvard mengalami crash. Akibat insiden ini, Mark menghadapi konsekuensi dari pihak kampus dan mendapatkan citra buruk di antara mahasiswi Harvard. Namun, kejadian ini menarik perhatian Cameron dan Tyler, sepasang saudara kembar atlet dayung yang melihat potensi besar dalam kemampuan Mark. Mark? You Mark Zuckerberg? Yeah. Hi, Tyler Winklevoss. What can I do for you? We have an idea we want to talk to you about. Wing lepas bersaudara bersama partner mereka Divya Narendra, mendekati Mark dan menawarkan proyek eksklusif bernama Harvard Connection, sebuah situs jejaring sosial khusus untuk mahasiswa Harvard. Mereka percaya bahwa Mark dapat membantu mengembangkan proyek ini dengan kemampuan dalam pemrogramannya. We would need you to build the site, write the code, and we'll provide all the I'm in. Awesome. Mark menerima tawaran tersebut tetapi diam-diam mulai mengembangkan proyeknya sendiri. Yeah, I think I've come up with something. Come outside. Girls that they knew. There's that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around. Maybe it's someone you just met at a party. Experience of college, and putting it online. Dengan dukungan sahabatnya, Eduardo, yang memberikan modal awal sebesar $1,000. 70 for me, 30 for you for putting up the $1,000 and for handling everything on the business end. Your CFO. I'll get out of here. Mr. Zuckerberg registered the domain name to Facebook via... Mark membangun The Facebook, sebuah situs jejaring sosial yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa Harvard dengan menggunakan email kampus mereka. Ketika situs ini akhirnya diluncurkan, The Facebook langsung mendapat respon yang luar biasa. Para mahasiswa dengan cepat bergabung dan popularitasnya meroket. Tidak lama setelah itu, Mark dan timnya memperluas akses situs ke universitas lainnya, seperti Yale, Columbia, dan Stanford. Mark terus bekerja siang dan malam untuk meningkatkan fitur Facebook. Ia menambahkan tombol status hubungan, fitur tagging dalam foto, dan bagian dinding atau wall, di mana pengguna bisa berbagi pemikiran dan aktivitas mereka. Relationship status. Interested. Shit, that looks good. That looks really good. It's clean and simple. Fitur-fitur ini membuat Facebook semakin menarik dan adiktif bagi penggunanya.
Ketika Winklevoss bersaudara mengetahui tentang Facebook, mereka merasa dikhianati oleh Mark dan mulai mempertimbangkan untuk menuntutnya. Hey! Not now! To let you know that Zuckerberg stole our website. Good morning, sir. I'm Cameron Winklevoss, and this is my brother, Tyler. And you're here because And Mark Zuckerberg stole that idea. I understand, and I'm asking what you want me to do about it. Mr. Zuckerberg hasn't been responding to any of our emails or phone calls for the last 2 weeks. Seiring dengan semakin besarnya Facebook, Mark bertemu dengan Parker, seorang pengusaha teknologi yang terkenal karena mendirikan Napster. You came to California. Parker dengan karismanya yang luar biasa berhasil meyakinkan Mark bahwa Facebook memiliki potensi yang jauh lebih besar jika dikembangkan dengan cara yang tepat. Sementara temannya Mark bernama Eduardo ingin menjalankan Facebook dengan model bisnis tradisional seperti pemasangan iklan untuk mendapatkan pendapatan. Namun berbeda dengan Parker memiliki visi yang berbeda. Ia meyakinkan Mark untuk lebih fokus pada pertumbuhan sebelum memikirkan keuntungan. Mark yang terpesona dengan gaya hidup Parker akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengannya dan memindahkan kantor Facebook ke Palo Alto di California, pusat industri teknologi dunia. Parker juga menyarankan untuk mengubah nama The Facebook menjadi hanya Facebook saja demi kesederhanaan dan daya tarik yang lebih besar. Mark di sini menyukai idenya Parker dan segera menerapkan nama tersebut menjadi Facebook saja. Ketika Facebook berkembang dengan pesat, Eduardo mulai merasa tersisih dari keputusan-keputusan penting dalam perusahaan yang sempat ia bantu memodali dari awal. Ketika ia pergi ke New York untuk mencari investor, Parker semakin mendekati Mark dan menggeser peran Eduardo dalam perusahaan. Saat Facebook menerima investasi besar dari perusahaan modal Ventura, Eduardo menyadari bahwa sahamnya dalam Facebook telah diencerkan secara drastis hingga hampir tidak bernilai apa-apa. Well, as you know, we had some new investors that... Dalam salah satu adegan paling emosional dalam film ini, Eduardo mendatangi kantor Facebook dan dengan marah menghancurkan laptopnya, lalu berteriak kepada Mark bahwa ia telah dikhianati. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. The shares diluted. How much were his? We're told that if new investors Mark yang tidak menunjukkan banyak emosi sepanjang film, tetap terlihat dingin terhadap kemarahan sahabatnya. Ia lebih memilih untuk terus maju bersama Parker dan tim barunya. Eduardo akhirnya memutuskan untuk menuntut Facebook dan Mark secara hukum atas pengkhianatan ini. Sementara itu, Winklevoss bersaudara memutuskan untuk menggugat Mark atas pencurian ide mereka. Mereka merasa bahwa Mark telah menipu mereka dengan berpura-pura bekerja sama dalam proyek Harvard Connection dan menuduh Mark mengambil ide tersebut dan mengembangkannya menjadi Facebook. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan dan Mark harus menghadapi serangkaian persidangan yang melelahkan. Meskipun ia menyangkal telah mencuri idenya Winklevoss, bukti-bukti yang diajukan cukup kuat membuatnya harus mencapai penyelesaian hukum dengan mereka. coincide with your social life. It is the true digitalization of real life. But this views are without the bra. Alright, it's worth finding out. Spend hours watching what people do when they I log think on. something's going on downstairs. Good to see you, officer. What can I do for you? That's not mine. Okay, we're gonna need identification. Kepercayaan Mark kepada Parker akhirnya mulai goyah. Ketika Parker tertangkap dalam pesta liar dengan narkoboy dan beberapa remaja di sebuah rumah mewah. Meskipun Parker mengklaim bahwa ia dijebak, Mark mulai menyadari bahwa Parker bukanlah sosok yang tepat untuk masa depan Facebook. Go home, Sean. Dalam adegan yang penuh makna, Mark duduk sendirian di kantor setelah memecat Parker. Ia telah berhasil membawa Facebook menjadi fenomena global. Tetapi kehilangan semua orang yang pernah dekat dengannya dalam proses membangun Facebook. Film berakhir dengan Mark yang kini telah menjadi sosok berpengaruh dalam dunia teknologi.
tetapi ia tetap duduk sendiri di depan laptopnya. Ia mengunjungi halaman Facebooknya Erika, mantan pacarnya, dan mengirimkan permintaan pertemanan. Dalam adegan terakhir, Mark terus-menerus tekan tombol refresh, seolah menunggu respon dari Erika yang mungkin tidak akan pernah datang. Ini menjadi simbol dari iron besar dalam hidupnya. Meskipun ia menciptakan jejaringan sosial terbesar di dunia, ia tetap kesepian dan tidak memiliki hubungan pribadi yang berarti. Film ini memberikan banyak pelajaran tentang ambisi, persahabatan, dan konsekuensi dari kesuksesan yang luar biasa. Kita belajar bahwa inovasi dan kerja keras dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Tetapi jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral dan hubungan yang sehat, hasilnya akan bisa sangat menyakitkan. Mark mencapai puncak dunia digital, tetapi ia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Film ini mengajarkan bahwa uang dan kesuksesan tidak selalu sebanding dengan kebahagiaan sejati. Baiklah teman-teman, itulah sedikit rangkuman film The Social Network tahun 2010. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita dari kami lainnya. Terima kasih.